warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah untuk muallif kitab Faidur Rahman, yaitu Syekh Shaleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, malam kemarin kita membicarakan orang yang dilak, ya, orang yang dicap hatinya, ya. Lalu sekarang ini masih karena sudah dipastikan atau sudah diketahui sebelumnya, sudah ditentukan sebelumnya bahwa dia itu akan menjadi kafir. Nah, sekarang makna al-isyari, ya, atau ya, ini kalau kemarin kan terjemahan penjelasan secara zohir mungkin begitu. Nah, sekarang mana isyarinya, isyarat apa gitu. Pangandikane khotallahu ala qulubihim iku aweh isyarat marang hukum azali kelawan sa'adah lan saqawah metu'i hikmatullah lan iradatullah ing dalem azal. Qala ta'ala faminhum syaqiyun wasa'id. Firman Allah khotallahu ala qulubihim, bahwa Allah melak atas hati mereka, itu memberikan isyarat kepada hukum azali mengenai kebahagiaan atau kecelakaan seseorang sesuai dengan kehendak Allah yang ada di zaman azal, ya sebelumnya, dalam bahasa Arab itu ada azal, ada qadim, ya. Itu artinya tanpa permulaan, itu ya, di zaman tanpa permulaan itu. Firman Allah, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di antara mereka itu ada yang celaka dan ada yang bahagia. Utawi sirrul qadar iku ora ana ingkang weruh angin subhanahu wa ta'ala krana arai mengkono nalikane dawuhe Allah subhanahu wa ta'ala marang dzurriyyah alastu birabbikum qalu bala, padha ngucap kabeh bala, inggih Tuhan pangeran kula. Rahasia qadar atau ketentuan Allah itu yang tahu hanya Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah berfirman kepada keturunan Adam dengan alastu birabbikum, mereka menjawab, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua dzurriyyah atau keturunan Adam itu mengatakan, ya, Tuhan adalah Tuhan kami. Nuli anyelehaken Allah ing dzurriyyah ing dalam kulub, lan kulub semeleh ing dalam jasad donya, lan ajsad semeleh ing dalam donya kelawan peteng telu, kolbu jasad dunya. Setelah itu lalu itu kan waktunya kan panjang, di azali, lalu baru muncul itu sesuai dengan urutan kelahiran manusia. Lalu itu dzurriyyatul Adam atau keturunan Adam itu ditaruh di dalam kulub, dalam hati. Tapi ini kulub itu itu bukan hati yang ada pada manusia sekarang, bukan. Kulub
suatu wadah mungkin begitu ya, yang tidak diketahui di mana. Lan kulub semeleh ing dalam jasad dunya. Lan kulub itu ditaruh di dalam jasad dunia, fisik, keadaan fisik dari dunia. Sedangkan fisik dunia itu ditaruh di dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan kalbu, kegelapan jasad, dan kegelapan dunia. Ini juga tidak jelas apa pengertiannya. Apa namanya, ini keadaan yang gaib, tidak bisa ditangkap dengan indera kita. Ono pamadange kulub selawase maring alam gaib wal malakut kelawan duriyah kang wus ngrungu dawe lan kang wus saguh bala lan ningali kulub serta duriyah kelawan musyahadah ing sifate kamalul haq subhanahu wa ta'ala langgeng peningale tumeka waktune wiladatul insan. Nah, jadi ini setelah ditaruh di dalam 3 kegelapan tadi, itu lalu mendapatkan terangnya terangnya kesempurnaan Allah, ya. Yang mereka itu melihat sifat-sifat kamalul haq, ya, sifat-sifat Allah yang maha sempurna, dan itu terus melihat begitu sampai dengan dilahirkan manusia ke dunia. Maka sawise wus zahir bapa biyunge ingkang ngedhahiraken sirul qadar kelawan sa'adah utawa syaqawah ya. Jadi tadi ketika masih belum lahir itu katakanlah penjagaannya dengan rahasia qadar itu masih ada pada Allah. Di luar alam zahir ini. Baru setelah lahir lalu sirul rahasia qadarnya itu ada di tangan kedua orang tua, dalam pengertian bahwa kedua orang tua itulah nanti yang akan membuat anak itu berkembang menjadi bahagia atau menjadi celaka. Iku isarai dawuh Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu anal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajjisanihi. Jadi sebelum lahir itu yang dilihat hanya kesempurnaan Allah, tapi setelah lahir rahasia qadar itu lalu ada di tangan kedua orang tua. Menjadi celaka atau menjadi bahagia, itulah rahasia dari sabda Nabi. Semua anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Moko dadi ana Allah ndadekaken cilakane anak lan bejane anak sebab pamuruke bapa biyung lan dadi miturut apa pangajare bapa biyung. Jadi oleh Allah celaka atau beruntungnya anak itu ditaruh, diserahkan kepada pengajaran bapak dan ibu, dan menurut pengajaran mereka diberikan kepada mereka dan menurut cara bagaimana mereka mengajar. Mongko ana bejo lan cilaka iku kasimpen ing dalem sasare pengajare wong pengajare lan benere. Jadi beruntung dan celaka itu terletak pada sesat atau tidaknya pengajaran orang tua. Mongko lamun kepesti bakal syaqawah, mongko dadi kelindihaken sifat nafsaniyah lan dzulmaniyah lan hawaiyah ing dalem kulub. Kalau memang orang dipastikan akan menurut takdirnya itu akan celaka, maka jadilah yang menang itu adalah sifat nafsu, sifat gelap, dan sifat hawa. Ya, hawa itu sebenarnya ya dorongan-dorongan nafsu di dalam hati. Nanti itu yang kuat itu. Maka dari hasil peteng yang dalam hati
ireng lan buntu atine. Nah, kalau sudah demikian lalu hatinya menjadi hitam, gelap dan tertutup. Bumpet ya, bumpet apa? Seperti apa ya? Seperti selang atau lubang pembuangan itu yang terhalang oleh sesuatu. Ya. Moko dadi mrentek petenge lan buntune marang dzurriyyah. Jadi itu nanti kegelapan dan kebuntuan itu akan menjalar ke keturunan Adam itu. Moko dadi picek budek bakdane wis ningali lan wis ngrungu ing dalem alam dzurriyyah. Jadi lalu orang setelah sampai ke dunia mendapat didikan orang tua dan kebetulan lalu orang tuanya mendidiknya itu tidak baik, lalu orang ini, anak ini berkembang menjadi seperti ya di sini dikatakan bahasanya itu picek ya, menjadi buta, ya, tidak menjadi tuli, ya, padahal sebelumnya sudah pernah melihat kamalul haq, kesempurnaan Allah, dan pernah mendengar firman Allah. Mongko dadi mungkir ing ambiya lan mungkir ing kitab Allah. Mongko den cap atine kelawan kufur. Dengan demikian lalu mereka mungkir, mengingkari nabi-nabi dan mengingkari kitab Allah. Dan karenanya dicap atau dilak hatinya dengan kufur. Jadi itu. Masalan utawi misale sirul qadar iku kaya wiji den pendem ing dalam bumi. Ya. Rahasia qadar itu seperti biji yang ditanam di dalam tanah. Mongko cukul dadine kayu lan metu pange lan nuli metu wohe. Lalu setelah itu tumbuh menjadi pohon, bercabang dan keluar buahnya. Mongko weruhe yen wiji tamar masalan sabab woh metu rutop. Jadi diketahui bahwa kurma, biji kurma itu baik setelah nanti memunculkan rutop ya. Rutop itu memunculkan kurma muda. Nah, itu kurma yang masih hijau. Tamar. Jadi itu baru ketahuan. Nah, ketahuannya itu setelah biji tumbuh lalu melahirkan membuahkan buah. Semono uga sirul qadar ing dalem manusa weruhe yen wiji sakowa ing dalem amale amal kufur utawa maksiat lan weruhe wiji saada amal kaya amal anbiya wal auliya. Jadi demikian pula pada manusia, sirul qadar itu seperti biji yang bahagianya itu kelihatan kalau, atau di sini sakowahnya dulu ya. Kalau celakanya itu muncul dalam perbuatan orang kafir atau maksiat, dan ketahuan kalau bahagia itu pada perbuatan para nabi dan para wali, mengikuti nabi dan para wali. Moko khotame manungsa iku ing dalem ngamale iku, ngamal dadi anuduhaken sirul qadar. Ya. Jadi khotamnya manusia, cap atau laknya manusia itu ada pada amalnya, ada pada perbuatannya. Jadi perbuatan itu menunjukkan rahasia qadar. Mongko nuli mengkono ngamal iku, ya. Ya ini kita tahu cepat. Ya, ijeh ya, isih mungkin ya. Ini ijeh. Mongko nuli mangkono ngamal iku ijeh samar malih ora mesti krana pira-pira wong kang nglakoni kufur nuli pungkasane mati kelawan iman. Meskipun demikian, meskipun ketahui dengan amal, tetapi sebetulnya masih samar. Ya. Samar juga karena tidak pasti, ya, itu tidak pasti. Karena ada juga orang yang tadinya itu kufur, tapi lalu menjelang akhir hayatnya menjadi iman.
Lan pira-pira wong kang nglakoni kufur nalika pungkasan ini iman. Lan pira-pira wong kang tongat lan ngamal kaya ngamali ambiya lan aulia pungkasane mati dadi kufur kaya iblis lan Bal'am. Dan banyak juga orang yang pada awalnya itu taat, berbuat seperti perbuatan para nabi dan wali, tapi kemudian di akhir hidupnya menjadi kafir. Contohnya adalah iblis dan Bal'am. Ya, Bal'am itu seorang ulama Yahudi yang berpuluh tahun dia itu beramal soleh, tapi kemudian tergoda ya di akhir kehidupannya lalu menjadi tidak baik. Mongko ikulah ingkang den tangisi para aulia Allah hingga para anbiya. Iya padha kuwatir marang iku sirul qadar ingkang kaya mengkono. Kaya pengucapin Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Jadi itulah yang dikhawatirkan, yang ditangisi oleh para wali Allah, dan sampai para nabi pun mereka itu khawatir akan rahasia qadar karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti ditunjukkan dalam doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Ya, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Itu artinya kan belum mengerti kalau nanti matinya akan baik gitu. Mongko dadi khotam iku loro. Jadi dengan demikian khatam atau la itu ada dua. Ono khotam kelawan ngamal anu tuhaken sirul qadar kelawan syaqawah utawa sa'adah, la ono kelawan khairul amal ya. Bil imani utawa bil arkan, syaqawatan utawa sa'adatan. Jadi khotam itu ada dua tadi. Yang pertama adalah amal menunjukkan rahasia. Ya, amal itu menunjukkan rahasia, apakah akan menjadi celaka ataukah akan menjadi bahagia. Dan ada khotam itu pada akhir umur. Apakah orang itu beriman, berarti dia bahagia, atau kufur justru di akhirnya. Ya, jadi dua-duanya itu merupakan karo-karo khotam iku ingkang den cap atine lan gautane. Nah, kedua-dua ini ada yang saya lewat ini. Jadi ada khotam yang dengan akhir perbuatan, akhir umur manusia, apakah dengan iman ataukah dengan celaka ya, atau ya itu baik iman atau dengan iman dan dengan anggota badan yang menunjukkan kecelakaan atau kebahagiaan. Wallahu yahdi may yasha. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Wa yudhillu may yasha, dan juga menyesatkan orang yang dikehendakinya. Karo-karo khotam iku ingkang den cap atine lan gautane. Jadi baik yang khotam di dalam perbuatan maupun pada akhir hayat, itu yang dicap, yang dikhotam dan dilak tadi itu hati dan anggota badan. Semongso ingkar atine, mongko iyo ingkar lisane. Semongso ikrar atine, mongko iyo ikrar lisane bitauhid wal iman. Maka manakala atau kapan saja hatinya ingkar, lisannya pun akan ingkar. Demikian juga kalau hatinya menyatakan ya, berikrar atau menetapkan, maka lisannya juga akan demikian menyatakan tauhid dan iman. Mongko dadi tetap ingatasi peninggalan syawah. Jadi lalu kalau orang yang tidak beriman itu lalu matanya itu tertutup. Artinya peningale ati ketutupan ora bisa ningali jamalul haq. Maksudnya adalah penglihatan hati tertutup sehingga tidak bisa melihat keindahan al-haq, Allah yang maha benar. Mongko dadi mahrum, kecegah marang hak, mongko tetep azab azim krana dheweke kecegah karepe ora bisa weruh marang hak wa huwal aliyul azim. Jadi karena tadi hatinya tidak bisa melihat, maka lalu tertutup, terhalang dari
keindahan keindahan Allah, dan hatinya terhalang untuk datang kepada Allah, kepada yang hak. Karena itu lalu dia mendapatkan siksaan yang besar karena terhalang dari kehendaknya dan tidak bisa melihat kebenaran atau melihat Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Mongko agung-agung yang adab iku apa kodari agungi maksude. Jadi azab yang paling besar itu adalah ketika orang tercegah dari kehendaknya yang besar juga. Ya. Mongko tatkalane wis anuturaken Allah Subhanahu wa taala ing sifate mukmin hak lan sifate kafir hak, maka nuli kersa anuturaken hale wong munafik awit. Nah, ini awit minan nas wa minan nas tumeka innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi setelah menyebutkan orang mukmin dan sifatnya orang kafir, maka lalu Allah berkehendak menyebutkan keadaan dari orang-orang yang munafik, yaitu mulai dari wa minan nasi sampai dengan ala kulli syai'in qadir. 13 ayat, yaitu jumlahnya 13 ayat. Lan asale wong munafik iku Abdullah bin Abi Salul. Lan sak kancane padha ngedhahiraken kalimat Islam supaya selamat saking pedang. Jadi generasi pertama dari munafik itu adalah Abdullah bin Abi Salul di sini. Abdullah bin Abi Salul dengan kawan-kawannya yang melahirkan keislaman agar mereka selamat dari pedang. Artinya pedangnya kaum muslimin. Lan ing dalem atine anyamaraken kufur lan angas ing nabi krana maknane munafik iku sulayane pengucap lan etikat. Tapi dalam hatinya mereka itu menyimpan kekufuran dan penentangan terhadap nabi, karena makna munafik itu adalah perbedaan antara yang diucapkan dan diyakini. Mongko tatkalane mangkono, mongko temurun iki ayat mertelaaken tingkai atine munafik. Nah, dengan demikian lalu turunlah ayat ini yang menyebutkan perilaku dari orang munafik. Faqala ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini ayat 8 ya. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan mereka itu tidak benar-benar beriman. Utawi setengah manusia iku ana ingkang ngucap ngimanaken ingsun ing Allah Subhanahu wa taala lan ngimanaken ingsun ing dina kiamat, ing hale sak temen-temene ing dalem atine orang ngimanaken pisan-pisan. Ini sudah seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak usah saya ulang lagi terjemahannya. Balik oleh angucap mengkono iku digawe tutup supaya selamat saking hukume agama lan hukume Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengucapkan hal itu hanya untuk tutup agar mereka selamat dari hukuman agama dan hukuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni setuhune iman iku undang lawan lisane bloko. Maksudnya adalah bahwa iman itu undang itu pernyataan yang terdengar ya. Dengan lisan saja. Ora kelawan atine lan ora kelawan nurullah, tidak dengan hati dan tidak dengan cahaya dari Allah. Krana hakikate iman iku ora ana angin kelawan nurullah kang wis den selehaken ing dalem atine kawulane. Jadi karena hakikat iman itu hanya terjadi dengan adanya cahaya dari Allah yang telah ditaruh di dalam hati orang hamba Allah, hati seorang hamba. Mongko bisa iman billah lan bisa iman bil yaumil akhir. Maka di situ dikatakan iman billah dan bisa iman bil yaumil akhir. Semongso ora kelawan nurullah, maka ora den iman den namani billahi wal yaumil akhir. Kalau iman itu tidak karena
nurullah, maka tidak bisa dinamakan billahi wal yaumil akhir, ya. Utawi alamate atine keparingan nurullah iku arep jejeg pengucape amanna billah kelawan atine. Jadi apa tandanya kalau seseorang, jadi tanda bahwa seseorang itu diberi iman, cahaya Allah adalah bahwa ucapannya itu lurus, yaitu amanna billah, lurus dengan hatinya juga. Artine semong-semongso wis ngucap amanna billah iya nrimo apa kadare enak utawa ora enak, pikir utawa cukup, waras utawa loro, ya. Maka setelah mengucapkan amanah billah, kami percaya kepada Allah, maka lalu diterima apa takdir Allah. Enak diterima, tidak enak juga diterima, fakir diterima, cukup diterima, sehat diterima, sakit diterima. Semongso-mongso wis ngucap amanah bil yaumil akhir, maka arep ngedoi donya lan perek maring akhirat. Ya. Juga kalau sudah mengatakan amanah bil yaumil akhir, maka lalu orang itu menjauhi dunia dan mendekatkan diri kepada akhirat. Mongko ora persifatan iman kamil selagine ana ing dalem atine wong iku tinemu susah lan tinemu sengit marang qadare Allah nalika nemu qadar ora enak. Maka tidak disebut iman seseorang dengan iman sempurna selama atau pada saat seorang di hatinya itu terdapat kesusahan atau ketidaksukaan dengan takdir Allah ketika mendapatkan takdir yang tidak baik. Ya. Ini sampai di sini saya kira untuk malam ini, walaupun sebetulnya belum sampai ke akhir ayat ya, ini masih tapi cukup panjang. Jadi saya kira berhenti di sini untuk malam hari ini. Lalu saya mengundang lagi pertanyaan atau sanggahan juga boleh, atau minta tambahan penjelasan juga boleh, monggo disampaikan melalui komen juga boleh, melalui pesan juga bisa. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.